Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dewi Fortuna Halim dengan NIM 2414011066 dari Komj. Eh, Kali ini video ini untuk struktur data, untuk mata kuliah struktur data. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat queue dengan array. Izin share screen. Berikut adalah codingan saya, terutama saya menggunakan C++ untuk membuat queue. Di sini saya akan jelaskan mulai dari paling atas. Di sini saya menggunakan C++. Saya sudah mention tadi. Lalu ini ada define max 100, berarti dia akan mulai atau dia hanya bisa menampung 100 karakter atau 100 variabel gitu. Habis itu, maksudnya 100-nya ini adalah 0 sampai 99. Jadi akan selalu start dari 0 sampai 99. Lalu ini ada kelas Q. Ini Q berarti dia first in, first out. Dia kayak antrian. Pertama masuk, dia pertama keluar. Lalu di sini ada private. Ini ada integer. Front ini paling depan, rear ini paling belakang, dan array max. Maxnya ini diambil dari 100, jadi array ini menampung 100, 100 variabel gitu. Nah, di public ini juga ada queue. Queue ini kita bisa lihat jikalau front sama dengan rear itu sama dengan -1, berarti kita bisa tahu bahwasanya oh, array ini kosong karena kalau misalnya array ini diisi, dia akan diisi dari nol. Karena eh, karena array itu dia mulai dari nol. Lalu kita cek apakah this is empty. Habis itu kita cek lagi apakah full. Apakah lalu kita eh, ini adalah codingan apabila kita mau memasukkan sesuatu ke dalam antrian. Jadi kalau misalnya kita punya nih kayak array dia em, di misalnya contohnya 50, kita mau masukkan dia menjadi variabel ke 51, kita pakai kita pakai kondisi ini kita cek apakah array itu dia full nggak. Kalau misalnya dia full kita nggak bisa masukin, jadi dia nanti akan keluar queue penuh. Tapi kalau misalnya kita cek lagi, apakah dia kan kalau misalnya nggak penuh nih, apakah dia kosong nggak? Kalau misalnya kosong, dia akan menambahkan nih, dia akan menambahkan otomatis ke dalam queue tersebut. Jadi nanti akan ditampilkan masuk ke dalam queue. Nah, DQ. DQ ini adalah proses mengeluarkan um, variabel atau sesuatu itu dari queue, dari antrian. Nah, yang dikeluarkan itu yang paling depan. Jadi, apa yang dicek? Kalau tadi kan kalau kita mau masukin tuh kita cek apakah full. Kalau full tuh kita tidak bisa masukin. Kalau kosong itu kita bisa masukin. Tapi kalau misalnya di DQ kita kan mau keluarkan. Nah, kita harus cek apakah eh, queue tersebut kosong atau enggak. Karena kalau kosong tidak ada yang kita keluarkan, jadi kayak sia-sia gitu kan. Jadi kita cek apakah dia kosong atau tidak. Nah, di sini kita cek, oh ternyata queue-nya kosong nih, jadi nggak bisa. Tapi kalau misalnya queue-nya nggak kosong, nah ini tuh nanti dia akan keluar dari queue. Maksudnya variabel itu akan keluar dari queue. Keluarnya tentu dari yang paling depan. Nah, display ini adalah tampilan. Misalnya nih, tadi kita mau, kita habis, misalnya kita punya queue yang bernilai 1, 2, 3, 4. Nah, kita menambahkan 5. Tapi kita mau lihat, oh, ini kok udah berapa gitu ya. Di dalam queue itu kita bisa atur di dalam display. Jadi display itu akan menampilkan berapa apa aja sih yang ada di dalam eh, queue tersebut. Jadi kita bisa cek dulu apakah dia empty atau enggak. Karena kalau misalnya dia empty, kita suruh tampilkan itu kayak sia-sia juga kan. Karena dia tidak ada di dalamnya. Tapi kita suruh tampilkan. Jadi dia mau tampilkan apa dong? Jadi kita lihat apakah dia empty atau enggak. Kalau misalnya dia tidak empty, dia akan menampilkan, oh ternyata ECQ itu ada loh, gitu. Baru dia tampilkan satu-satu. Habis itu, ini ada fungsi mainnya. Fungsi mainnya ini, nah ini dia akan tampilkan NQ, DQ, tampilkan Q.
Ini tampilkan Q itu maksudnya display ya. Keluar dan pilih menu. Nah, ini sesuai dengan ini. Tadi ini adalah semua yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, untuk ini, while pilihan nih, itu akan keluar. Nah, kenapa? Karena ini pilihannya cuma 1, 2, 3, sampai 4. Tapi kalau misalnya ada yang pilih lebih dari 4 atau mungkin nggak, mungkin bukan dari inilah variabelnya 1, 2, 3, 4 itu programnya akan otomatis end gitu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.